emas tidak boleh dipakai oleh laki-laki. Karena apa? Karena emas itu nanti akan menarik akan menarik benda-benda kotor. Nanti benda-benda kotor itu nanti akan masuk ke dalam tubuh yang akan menjadi penyakit. Itu penelitian. Terus kenapa perempuan itu boleh pakai emas? Karena benda-benda kotor, zat-zat itu tadi yang kotor dan masuk ke dalam tubuh perempuan nanti akan bisa dibuang lewat darah menstruasi. Ya, jadi perempuan pakai boleh emas karena apa? Nanti tidak berpengaruh negatif pada dirinya. Itu bab yang kedua. Bab yang ketiga adalah bejana. Ini juga penting, ya. Karena apa? Karena tadi media untuk bersuci itu kan salah satunya air. Sedangkan air itu kan harus dikasih wadah, ya, dikasih tempat untuk menyimpan air. Nah, tempat untuk menyimpan air itulah yang disebut dengan bejana. Maka bejana ini juga perlu dibahas oleh kalangan para ulama. Jadi penting, gitu ya, pasal tentang benda yang haram dan halal digunakan bejana, untuk bejana, ya. Pengarang kitab ini memulainya dengan yang pertama. Beliau berkata, tidak diperbolehkan pada kondisi selain terpaksa bagi laki-laki ataupun perempuan menggunakan suatu bejana dari emas dan perak, dan tidak boleh digunakan saat makan, minum, selain keduanya. Jadi bejana yang tidak boleh digunakan adalah bejana yang terbuat dari emas dan perak, ya. Termasuk juga untuk peralatan yang lain, misal sendok, ya. Ini kalau yang ini bagi laki-laki dan perempuan. Jadi maksudnya gini, laki-laki juga tidak boleh menggunakan bejana yang terbuat dari perak dan emas. Begitu juga untuk yang lain, perhiasan, kacamata framenya pakai emas, cincin pakai emas, gelang pakai emas, kalung dari emas, itu laki-laki tidak boleh. Tapi untuk perempuan diperbolehkan, ya. Mengapa emas itu tidak boleh untuk emas tidak boleh dipakai oleh laki-laki? Karena apa? Karena emas itu nanti akan menarik akan menarik benda-benda kotor. Nanti benda-benda kotor itu nanti akan masuk ke dalam tubuh yang akan menjadi penyakit. Itu penelitian. Terus kenapa perempuan itu boleh pakai emas? Karena benda-benda kotor, zat-zat itu tadi yang kotor dan masuk ke dalam tubuh perempuan nanti akan bisa dibuang lewat darah menstruasi, ya. Jadi perempuan pakai boleh emas karena apa? Nanti tidak berpengaruh negatif pada dirinya, gitu ya. Walaupun tidak wajib Pak Wahyu. Jadi istri antum tidak diharuskan pakai emas, maksudnya pakai kalung 10 gram, ini anting-anting 10 gram, gelang, maksudnya enggak wajib kayak gitu. Terus yang kedua, sebagaimana haram menggunakan bejana tersebut, haram pula menyimpannya tanpa menggunakan menurut kaul. Haram pula menggunakan wadah yang seperti dilapisi emas dan perak dari penyembuhan yang tersisa, juga nggak boleh. Pokoknya salah satu logam itu bisa dicampur dengan logam lain, nah itu namanya nanti tidak murni, ya gitu ya. Jadi emas bisa dicampur dengan tembaga, nah gitu ya. Cuma nanti kadar emasnya tidak murni 23 derajat, 23 karat derajat, gitu ya. Ini juga nggak boleh, walaupun dicampur pakai logam-logam itu juga nggak boleh, gitu ya. Terus juga selanjutnya diperbolehkan menggunakan wadah terbuat dari selain emas dan perak dari sekian wadah-wadah yang indah seperti wadah dari intan. Haram hukumnya menggunakan wadah yang ditambal dengan tambalan perak yang besar menurut umum dengan tujuan menghiasinya. Maka jika tambalan besar tersebut namun karena ada hajat maka boleh hukumnya, namun hukumnya makruh. Jadi nambal dengan perak ya boleh,
emas boleh, tapi kalau ada bejana gitu ya, kok bolong gitu, terus ditambal dengan emas masih diperbolehkan. Tapi kalau hanya sedikit, ya gitu, itu pun hukumnya makruh, gitu ya, itu bejana. Jadi kita tidak boleh, mungkin ini kita selamat lah ya, karena nggak ada yang punya. Tapi tetap ini nggak perlu dibahas, karena apa? Karena sifat manusia itu nanti bermegah-megahan, gitu ya. Bibi enggak sama, kalau laki-laki nggak boleh. Iya kayak gitu, tetap harus dibahas. Karena apa? Karena tidak, manusia itu senangnya bermegah-megahan. Terus pasal yang kelima, nah kita cepet ya. Al-falsu isti'ala lahu sawak, yaitu bersiwak. Nah ini kita mungkin selesai dalam bab ini aja lah ya, selesaikan dalam bab ini. Pertama adalah siwak, adalah termasuk dari beberapa kesunahan wudhu. Kata siwak juga diperuntukkan bagi sesuatu yang digunakan untuk bersiwak, nah, seperti kayu dan semacamnya, atau sikat gigi ya, itu juga termasuk dalam kategori siwak, ya kan? Bersiwak digunakan setiap saat dan tidak berhukum makruh kecuali setelah waktu tergelincirnya matahari dari orang yang berpuasa. Jadi kalau sikat gigi atau siwak itu hukumnya makruh setelah zuhur ya, ke sana itu siwakan, itu hukumnya makruh ya. Kalau sebelumnya itu tidak makruh sama sekali ya. Hukum makruh menjadi hilang dengan terbenamnya matahari, tetapi An-Nawawi lebih memilih hukum tidak makruh bersiwak secara mutlak. Ini berarti perbedaan pendapat ya. Di kalangan mazhab Syafi'i itu ada yang menganggap bahwasanya siwak itu setelah zuhur itu makruh, ada yang tidak makruh gitu ya. Bersiwak pada 3 kondisi disunahkan. Selain yang pertama ya, jadi sunnah bersiwak ini ya, sunnah bersiwak ketika terjadi perubahan bau mulut ya, sebab benda yang dimakan. Ada yang karena sebab azam ya, ada yang menyebabkan azam adalah diam yang lama, dan juga ada yang mengatakan azam adalah meninggalkan yang lama, tidak makan. Nah, pengarang kitab ini mengatakan adalah, dan selain azam, supaya dapat mencakup perubahan bau mulut disebabkan selain azam, seperti memakan makanan yang berbau tidak bau sedapnya. Nah, yang pertama itu disunahkan bersiwak atau bergigi karena dengan adanya azam. Azam itu intinya gini, azam itu berdiam diri lama, atau habis makan yang bau yang bau, maksudnya bau pete ya gitu ya, bau pete, makan pete itu tetap harus bersiwak, disunahkan bersiwak. Yang kedua disunahkan bersiwak adalah bangkit, maksudnya bangun dari tidur ya, bangun dari tidur disunahkan untuk bersiwak. Ketiga adalah hendak melaksanakan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Setiap kali sholat itu disunahkan bersiwak ya, baik sholat fardu maupun sholat sunnah gitu ya. Nah, bersiwak itu memiliki nilai sunnah yang kuat pada selain dari 3 perkara yang telah ditentukan, yaitu pada hal-hal yang telah disebutkan dalam kitab-kitab besar, seperti hendak membaca Al-Quran dan menguningnya gigi, kalau giginya sudah kuning ya gitu lah. Dengan bersiwak seseorang disunahkan berniat. Jadi tadi ya, niat itu memang harus dihadirkan gitu ya, niat bismillahirrahmanirrahim mau siwak kayak gitu ya, nawaitu siwak nawaitu siwaki. Nah, itu harus dihadirkan bismillah, niatnya ya, menggunakan tangan kanan saat bersiwak. Mulai proses bersiwak dari mulut bagian kanan, jadi harus dari sana kiri ya, baru ke kiri, kanan kiri. Terus melintaskan siwak pada langit-langit mulut dengan cara yang halus, yang tidak melintaskan ke gigi geraham. Jadi ke sana itu harus langit-langit itu juga boleh di kalau siwak kan beda sama sikat gigi kan. Kalau siwak ini kan bentuknya kayak gini, bisa ke anak atau ke langit-langit atas itu masih bisa, walaupun harus pelan karena sana kan sensitif, harus pelan gitu, hanya coba untuk menghilangkan kotoran-kotoran. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.